Gua pikir live stream kemarin cuma fokus basket Onigashima doang. Taunya di ujung live, developer ngasih pom waktu, ada revamp support PvP, dan adjustment snack pen yang bikin meta bisa kejungkal. Kalian yang kemarin nonton live stream pasti kaget kan? Yang belum, tenang, di video ini gua bakal kupas semuanya. Cus gas intro dulu. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua di Pak Poel Channel. Di video kali ini gua akan bermain One Piece Fighting Path, tempat dimana bocoran OPFP dikuliti sampai akar-akarnya dan info event dibawain pakai kayak receh tapi nempel di otak. Sebelum mulai, pastikan kalian sudah subscribe biar gak ketinggalan update terbaru seputar One Piece Fighting Path. Let's go, kita mulai pembahasannya guys. Oke, sebelum masuk ke pembahasan berat, gua kasih dulu hadiah buat kalian nih. Kode redeem terbaru dari OPFP yang isinya gila banget. 1000 GTF plus 5 tiket emas cuy. Sikat, gas, rebut sebelum expired. Kodenya gua taruh di deskripsi ya. Kalau ada yang bingung cara copy, screenshot dulu, terus pakai Google Lens buat salin. Dan buat redeemnya gampang bener. Yang pertama kalian buka profil terlebih dahulu, terus kalian klik icon kunci, masukkan kode redeem, klaimnya di mail. Gitu doang, jangan sampai ketinggalan guys. Nah, kita masuk dikit ke Shikid Onigashima dulu. Kalian udah nonton trailer sama gameplay live-nya belum? Yang belum, absen di kolom komentar ya. Yang udah nonton, menurut kalian gimana nih Shikid ini? Gua pribadi sih suka banget sama skill satunya ya. Ada magnet gitu kan, bisa bikin musuh ketarik kalau marknya beda. Konsepnya keren, tapi bisa jadi pedang bermata dua ya, malah narik musuh yang berbahaya. Dan yang paling gila adalah Prophone mode robot besar Pang Vice. Bisa dikontrol, gak bisa dihit biasa, dan katanya cuma bisa kena Prophone musuh. Jadi artinya kalau kena Prophone musuh akan terkena damage. Ya katanya sih begitu, tapi gua juga belum tahu pasti sih. Kalau skillnya kayak gini, auto win banget di PvP mode biru ini. Gila gak tuh ya? Gimana? Setuju gak? Karena mode robot ini beda sama yang lainnya guys ya. Menurut gua ini mirip kayak boss dungeon malahan ya. Jadi ruang musuh itu sempit banget ya. Coba bayangin deh, kalian pakai misalnya karakternya bebas lah. Nah, musuh kalian Kid Onigashima, terus si Kid itu ngeluarin Prophone. Nah, kalian mau ngedodge kemana? Gak bisa cuy. Ya minimal kalian bisa ngedodge ya. Gimana ya guys ya, kalau game-game seperti biasanya, game-game RPG ya pas lawan boss dungeon gitu ya guys ya, kan perlu timing aja sih sebenarnya. Soalnya untuk Prophone-nya sedikit ini singkat, dan untuk mengeluarkan skillnya atau nyerangnya itu lambat. Jadi ada timing buat kalian ngedodge ya. Jadi ya menurut gua nggak terlalu OP banget, tapi ya setidaknya gimana guys ya, ini bisa merubah ya gameplay dari PvP di OPFP. Bener gak? Yang awalnya pada berharap naganya Kaido bisa dikontrol, tapi malah ke Shikid Onigashima yang robotnya bisa dikontrol. Ya mungkin ini bisa jadi pembaruan lah di OPFP ya, menurut gue makin keren aja nih. Apakah nanti G5 seperti itu guys pas jadi mode Gigantonya? Hahaha, siapa tahu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten utama nih guys. Revamp support PvP. Fix ini update yang gua nggak nyangka muncul. Developer tiba-tiba ngidupin kembali support-support yang dulu dianggap sampah. Jadi meta breaker nih. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama nih guys, kalian bisa lihat sendiri ada Extract S ya. Nah, di sini untuk video singkatnya, untuk yang sebelumnya, yang before-nya itu bener-bener gimana guys ya, gak bisa nyentuh sama sekali. Nah, untuk yang afternya kalian bisa lihat sendiri, itu langsung nongol depan musuh, auto lock guys ya. Sumpah ini keren banget cuy. Mungkin ya support Extract S ini emang sebelumnya emang nggak berguna banget ya. Nah, setelah di revamp kemungkinan nanti ada yang pakai sih. Selanjutnya ada si Sanji Oni's Lobby. Jujur ya, gua nggak nemu perbedaan jelas. Mungkin kalian yang lebih jeli bisa bantu gua. Terus di kolom komentar ya guys ya. Gimana guys ya, Sanji ini terlalu jago soalnya ya, supportnya itu bener-bener mantep sih ya, sering banget dipakai buat PvP. Jadi kalian bisa lihat sendiri kan before sama afternya, seperti nggak terlihat perbedaannya ya. Kalian lihat sendiri guys, compare aja deh ya. Mungkin mata kalian lebih jeli dari gua, lebih teliti ya. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya itu di mana ya. Tulis di kolom komentar pokoknya. Oke. Nah, selanjutnya ada Luffy yang A, Luffy yang mode basic.
Luffy yang pertama itu loh guys ya. Oke, nah untuk si Luffy ini menurut gua untuk yang sebelumnya versinya itu udah lumayan oke lah. Cuma ya emang jangkauannya kecil, range-nya itu kecil, jadi musuh bisa nggak kena sama supportnya. Nah untuk yang afternya setelah di revamp ini bener-bener jadi OP cuy, mirip kayak support Sengoku, jadi langsung auto lock ke musuhnya. Ini bener-bener mantep cuy, sumpah ini bisa ngagetin musuh. Ya kalian bisa lihat sendiri deh, keren banget nih. Ini nanti pasti banyak yang pakai nih support si Luffy ini, jadi worth it banget buat kalian pemula. Oke, selanjutnya ada si Nami A ya, Nami basic. Nah untuk si Nami ini menurut gua ya ada damage kecil ya, menghasilkan damage kecil, tapi untuk fungsi utama dari support Nami ini adalah mencuri ya, mencuri Barfrovon si musuh ya, seperti julukannya lah ya. Apa judulnya gue lupa, ada kucing-kucingnya, ada kucing pencuri gitulah ya guys intinya. Nah untuk si Nami ini mencuri Barfrovon si musuh, tapi untuk yang versi sebelumnya kita harus bener-bener deket ke musuh untuk bisa mendapatkan atau mencuri Barfrovonnya. Nah untuk sekarang setelah di revamp, Nami ini auto lock ke musuh ya, semuanya jadi auto lock ini guys ya, mantap banget nih. Jadi kan nggak perlu capek-capek untuk ngedeketin musuh untuk mencuri Barfrovonnya ya, kan tinggal klik aja langsung auto lock ke musuh. Tapi ingat ya, jangan dipakai kalau musuh belum ada Barfrovon ya, nggak guna sama sekali. Tungguin aja kalau musuh udah ada Barfrovonnya baru kalian aktifin support Nami ini gitu ya guys ya. Oke, selanjutnya ada Zoro A ya, Zoro yang basic. Zoro itu gimana guys ya, dulunya seperti Luffy A ya, seperti Luffy basic ya, dia cuma di area kita doang ya, untuk jangkauannya atau range-nya agak jauh dikit dari Luffy A, cuma ya nggak terlalu berguna sih ya, mungkin emang damage-nya sakit. Tapi untuk yang versi revamp ya, versi yang after itu bener-bener OP cuy. Kalian lihat sendiri guys ya, si Zoro ini ngeluarin dua apa ya, dua skill ya bisa dibilang ya. Dia muter Tatsumaki, terus dia itu kayak nembak sesuatu ya. Sumpah ini keren ya, ini kayak yang Ponho itu guys skillnya si Zoro ya. Jadi si Zoro ini nyerang dua kali, jadi kalau emang nggak kena yang satu, nah untuk selanjutnya bisa ngeluarin skill lagi. Wah bener-bener OP cuy, sumpah. Selanjutnya ada si Kizaru nih guys. Nah untuk si Kizaru menurut gua untuk yang pertama yang before sebelum revamp itu udah bagus, karena apa, dia bisa nge-stun musuh. Jadi untuk yang pakai red armor itu bisa kena stun ya, jadi enak banget nih si Kizaru. Tapi untuk range-nya ya menurut gua lumayan lah, nggak jauh-jauh banget. Nah untuk sekarang di revamp ada dua mode. Ini nggak tahu ya apakah nanti ada satu mode doang, tapi sekilas di video ini ada dua mode. Ketika musuh dekat itu akan ngestun ya seperti yang before-nya, tapi kalau musuh jauh dari kita itu akan ngeluarin skill yang cahaya gitu guys, yang mirip charge skill keduanya si Kizaru. Jadi ada dua mode support untuk si Kizaru ini, ada yang mode dekat, ada yang mode jauh. Nggak tahu ya apakah nanti pas setelah di revamp ada satu mode aja yang cahaya itu ya, itu udah fix. Tapi untuk yang versi before-nya nggak tahu ya apakah nanti dimasukin juga, gue juga kurang paham. Tapi ini bener-bener keren sih menurut gue ya, ini wajib banget kalian pakai support ini. Oke, selanjutnya ada Aokiji yang versi Marineford. Ini gimana ya guys ya, supportnya sebelumnya mirip banget seperti X-Drake ya, supportnya gak guna banget cuy, jadi ya nggak pernah dipakai. Nah untuk sekarang ini mirip kayak si Zoro A tadi, jadi nyerangnya dua kali ya, untuk yang nendang sama kayak nembak bola es ya. Jadi kalau nendangnya itu nggak kena, dia akan ngelemparin bola es seperti itu ya, itu mantep sih. Tapi kalau emang musuhnya dekat, itu nendangnya jadi auto lock, jadi nggak kayak gimana guys ya, nggak monoton, jadi nggak langsung nendang ke depan situ doang, enggak, jadi langsung auto lock ke musuh. Nah nanti disambung dengan nembak bola es itu. Wah ini bener-bener mirip support pay to win kalau gini cuy, sumpah. Selanjutnya yang terakhir ada Akainu versi Marineford yang Akainu Out. Nah ini juga keren menurut gua. Sebelumnya ya untuk support Akainu ini menurut gua nggak terlalu worth it ya, karena emang dia tuh ngeluarin card skill, tapi card skillnya yang ampas sih, sumpah. Ini bisa membutakan musuh, tapi ini gak guna banget ya, mudah untuk di dodge karena emang lambat ya jalannya, jadi ya nggak guna. Tapi setelah di revamp kalian bisa lihat sendiri guys, itu ngeluarin skill 2 Akainu cuy, auto lock. Wow, wah ini keren sih, ini bisa dibilang ini
support nanti bakal keguna banget untuk tipe attack ya. Jadi kalian bisa ngeluarin support Akainu untuk attack ya, mau kalian nyerang itu langsung keluarin support Akainu. Nah kalian bisa nyerang deh. Nah ini autolog ngagetin musuh banget. Wah ini bener-bener OP sih ya, ini support yang di revamp bener-bener oke. Jadi buat kalian yang emang kesel sama support pay to win ya kan, tinggal pakai yang support revamp ini. Menurut gua ini support revamp hampir sama kayak support pay to win. Oke guys, itu semua support yang di revamp. Menurut gua ini bakal bener-bener ubah meta PvP, terutama buat player yang cuma punya basic karakter doang. Gimana menurut kalian? Komentar di bawah ya. Oke, selanjutnya yang terakhir gua akan membahas tentang adjustment Snackman. Nah ini menurut gua gimana ya guys ya? Ya gua kaget sih kenapa tiba-tiba si Snackman ini di adjust ya. Nah gua gimana ya guys ya, jujur banget gua jarang banget ketemu Snackman di PvP. Tiba-tiba kena update nih karakter, kaget juga. Jarang banget gua ketemu musuh Snackman di PvP. Tapi kenapa tiba-tiba di adjust gitu ya? Nggak tahu ya, mungkin emang OPFV bener-bener detail ya untuk sekedar bug atau apa gitu ya sih. Jadi skill yang di adjust dari Snackman ini adalah skill setelah Profon ya. Setelah kalian Profon kan akan muncul Profon baru kan, yaitu Jet Calverin. Nah itu di adjust kenapa? Karena pas kita lawan Siki kan ngeluarin batu ya. Nah untuk Snackman ini nabrak guys ya, Jet Calverinnya nabrak batunya si Siki. Nah jadi di adjust pas ada batunya si Siki, Jet Calverinnya si Snackman ini nanti bakalan kayak belok-belok ya, kayak zigzag itu. Jadi nanti bakal bisa diaktifin, jadi nggak ngebug lagi gitu guys ya untuk adjustment karakter Snackman. Oke guys, itu dia semua pembahasan lengkap soal revamp support PvP dan Snackman adjust. Menurut kalian support mana nih yang paling OP sekarang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Gua bakal baca satu-satu dan like yang lucu. Jangan lupa like video ini kalau kalian terbantu. Subscribe biar gak ketinggalan konten update terbaru OPFV. Dan share ke teman-teman kalian yang masih pakai support sampah biar melek. Oke, jadi untuk videonya seperti itu dulu. Thanks banget yang udah nonton dan seperti biasa, peace out dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.